Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi di live study. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri, biarlah firman Tuhan menerangi hati setiap kami. Terima kasih, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan Pentakosta. Kita merayakan hari raya Pentakosta. Dan untuk mendengar kalimat ini atau kata Pentakosta, kiranya Bapak Ibu Saudara tidak langsung mengarah kepada satu aliran di dalam kekristenan begitu ya, karismatik, pentakostal gitu ya, atau mengarah kepada bahasa roh gitu ya. Sebab hari ini kita akan belajar dari yang dasarnya dulu. Yang dasarnya bahwa Pentakosta itu sesungguhnya memang hari raya. Hari raya yang diadakan untuk mengingat bahwa dulu Allah itu memberikan hukum Taurat. Di dalam 2 loh batu ya, kita tahu diberikan kepada Musa untuk bangsa Israel. Nah, jadi sebenarnya Pentakosta itu hari raya di mana memperingati kejadian itu, memperingati peristiwa itu. Nah, yang kedua ada juga bahwa Pentakosta itu dilaksanakan kapan sih? 50 hari setelah Paskah. Nah, jadi memang ini sebuah perayaan, sebuah peringatan di mana akhirnya ini sebuah tradisi orang-orang Israel ini datang gitu ya. Datang untuk memperingati ini. Datang ke Yerusalem untuk memperingati ini. Nah, jadi wajar jika yang sering saudara dengar pasti ya, bahwa akhir nanti para murid berbahasa lidah dan lain sebagainya, terus mereka bisa berbahasa dengan berbagai macam bahasa, dan saat itu juga ada orang-orang dari berbagai macam bahasa. Mengapa? Karena mereka sedang berkumpul untuk memperingati hari raya Pentakosta. Jadi Pentakosta ini sebuah perayaan tradisi yang didatangi oleh banyak orang. Nah, kita bisa melihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 5. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Tuh ingat, orang Yahudi yang saleh, yang memang udah melakukan tradisi ini begitu ya. Yang setia melakukan tradisi ini, mengingat itu. Segala bangsa di bawah kolong langit berkumpul semua di situ. Nah, jadi saudara harus tahu bahwa Pentakosta ini adalah hari raya gitu ya, hari raya untuk memperingati 2 loh batu yang Tuhan berikan kepada Musa. Itu dalam konteks Perjanjian Lama. Memang dalam konteks Perjanjian Baru, kita memahami ini sebagai pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, diberikannya hukum Taurat. Yang kedua, dicurahkannya Roh Kudus. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, keduanya memiliki fungsi yang sama. Apa sih fungsinya? Membimbing, untuk mengajar, untuk membimbing umat Tuhan dalam melakukan kehendaknya. Untuk memimpin umat Tuhan di dalam kehidupannya, supaya mereka itu dalam kehidupan mereka bisa memuliakan Allah. Mereka memiliki kesetiaan di dalamnya. Nah, makanya diberikan hukum Taurat supaya bangsa Israel bisa setia, bisa hidup benar di situ ya. Roh Kudus juga sebenarnya diberikan untuk apa sih? Ya untuk kita setia juga, untuk hidup benar. Jadi kita memahami bahwa Pentakosta itu merupakan hari di mana Allah memberikan hukumnya untuk menjaga dan membimbing umatnya, supaya umatnya setia, kepada Allah, sehingga Allah dimuliakan. Nah, dalam Perjanjian Lama memberikan Taurat, dan Perjanjian Baru memberikan Roh Kudus. Dan hari ini kita akan mendalami bagaimana karya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Kata kuncinya kita sudah dapatkan, membimbing supaya umat Tuhan setia. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana sih karya Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan orang percaya. Nah, buka Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14, kita baca lagi. Namun apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku,
sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Bapak Ibu Saudara, karya Roh Kudus berpusat kepada Kristus. Saya ulangi, karya Roh Kudus berpusat kepada Kristus. Bagaimana kehadirannya dalam kehidupan orang percaya dapat membuat orang percaya itu memuliakan Kristus. Jadi waktu Roh Kudus hadir dalam hidup kita, maka tujuan utamanya apa? Memuliakan Kristus dalam hidup kita. Supaya orang lain pun juga bisa memuliakan Kristus melalui kehidupan kita. Itulah karya daripada Roh Kudus. Karya utama Roh Kudus itu adalah memuliakan Kristus. Makanya kalau kita lihat dari pernyataan yang tadi kita baca, lihat deh, mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan kepadamu. Kata ku di situ kan ku besar. Apa yang sudah Yesus katakan. Roh Kudus itu berfungsi mengingatkan apa yang sudah Yesus katakan. Untuk apa? Supaya Yesus dimuliakan. Di ayat tadi kita baca juga, ia akan memuliakan aku, Yesus. Sebab ia akan memberitakan apa yang diterimanya dari aku, Yesus. Ya kan? Kita melihat di sini bagaimana karya utama Roh Kudus adalah memuliakan Kristus. Kristus menjadi pusatnya. Sehingga jika ada penekanan mengenai roh atau karya Roh Kudus, tapi mengurangi pribadi Kristus atau mengurangi karya Kristus, sesungguhnya itu bukanlah karya Roh Kudus. Saya ulangi, karya Roh Kudus itu adalah memuliakan Kristus. Jika ada terjadi penekanan bahwa Roh Kudus itu tetapi mengurangi pribadi daripada Kristus, itu bukan karya Roh Kudus. Karena karya Roh Kudus pasti menjelaskan Kristus yang tepat, yang benar, memuliakan Kristus yang benar. Itulah karya daripada Roh Kudus. Nah, terdapat 4 cara Roh Kudus memuliakan Kristus. Kita langsung kepada poin saja Bapak Ibu Saudara ya. Terdapat 4 cara Roh Kudus memuliakan Kristus dalam hidup kita, dalam hidup ini. Yang pertama, Roh Kudus memuliakan Kristus dengan mengajari kita perkataannya yang tertuang di dalam Alkitab. Ya, jadi cara pertama adalah Roh Kudus mengajarkan perkataan Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam penulisan Alkitab ini. Alkitab itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Diinspirasi, diilhamkan. Bahkan di dalam bahasa asli ya, diilhamkan oleh Allah itu memiliki bahasa asli theos preustos, yang artinya dihembuskan oleh Allah. Jadi Roh Kudus ini sebenarnya mengajarkan kita tentang perkataan Allah, tentang hembusan Allah. Dan kehidupan datang dari hembusan Allah. Allah itu menghembuskan itu, menghasilkan kehidupan, roh adanya, gitu ya. Jadi sesungguhnya yang Roh Kudus ajarkan kepada kita adalah sebuah kehidupan yang datang dari Allah. Nah, itu kan luar biasa. Nah, Roh Kudus bekerja dengan cara ini Bapak Ibu Saudara. Mengajarkan dan membimbing kita. Ingat kata Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus ini ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Alkitab mengatakan bahwa masih banyak yang perlu Yesus katakan, tetapi saat itu para murid belum bisa menanggungnya. Tapi nanti kalau Roh itu datang, Roh akan menjelaskan supaya kamu dapat mengerti, gitu ya. Nah, demikian pula terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Roh Kudus itu bekerja dalam proses kehidupan kita. Seperti berproses kita gitu. Roh Kudus juga turut berproses dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita bayi gitu ya, contoh kita bayi, kita makannya bubur. Tapi seiring waktu kita bertambah dewasa, kita makannya harus nasi. Nah sama, Roh Kudus juga bekerja dengan cara demikian. Membimbing kita dengan cara demikian. Supaya kita itu mengerti firman Tuhan pelan-pelan. Kebenaran terus-menerus dan sifatnya progresif begitu ya. Nah, tapi saudara, ini bukan aliran Kristen progresif, bukan. Progresivitas itu artinya ini pewahyuan progresif, artinya kita terus belajar, terus memahami sehingga pengenalan kita tentang Allah itu semakin lengkap. Nah, itu yang disebut dengan pewahyuan progresif. Jadi Allah dalam firman-Nya, dalam kebenaran terus memperlengkapi kita untuk mengerti siapa Tuhan itu dalam hidup kita.
Dulu mungkin kita mengerti tentang mujizat, berkat gitu ya. Tapi sekarang kita mulai mengerti apa kehendak Tuhan. Itu ada sebuah proses yang kita jalani, di mana Roh Kudus memimpin kita dalam segala kebenaran. Dan inilah yang disebut dengan progresivitas, pewahyuan dan progresivitas. Ya, jadi ini bukan aliran Kristen progresif ya, bukan. Ini progresivitas, pewahyuan, di mana firman Tuhan terus berbicara kepada kita. Semakin kita mengerti, makin dewasa, makin mengerti. Dan Roh Kudus bekerja melalui Alkitab. Saudara harus paham itu. Roh Kudus bekerja melalui Alkitab, sehingga firman-Nya harus kita baca. Ini bagaimana Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Roh Kudus itu memuliakan Kristus dengan menarik manusia kepadanya. Nah, ini juga menarik juga Bapak Ibu Saudara ya. Ingat ya, kuncinya adalah memuliakan Kristus. Yang pertama, kita memuliakan Kristus dengan cara apa? Nih, firman-Nya kita pelajari. Ada roh kebenaran yang memimpin kita. Yang kedua, Roh Kudus memuliakan Kristus dengan menarik manusia kepadanya. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi Roh Kudus ini membuka mata manusia sehingga manusia boleh mengalami atau mengenal Kristus. Dan hal ini kita bisa lihat saat hari raya Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Apa yang kita bisa lihat di sana? Nah, kita bisa lihat bagaimana perbuatan besar Allah dinyatakan melalui kehadiran Kristus. Nah, kita baca dulu deh Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 11. Saya bacakan ya. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Nah, ini kan dari Roh Kudus ya. 5 waktu itu Yesus di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang dan heran dan berkata, bukankah mereka ini orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka bisa berbicara dengan bahasa kita? Kita ini orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Mesir. Nih banyak saudara ya. Ada Arab gitu ya. Banyak nih. Mereka semua tercengang-cengang. Wah. Dan ayat 11 ini yang saya suka. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Wah, itu luar biasa ya. Nah, kita melihat di sini bagaimana Roh Kudus memberitakan, menarik orang untuk bisa mengenal Kristus. Melalui apa? Pemberitaan Injil ini. Dan kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dengan cerdas, Bapak Ibu Saudara ya. Hari Raya Pentakosta lagi pada berkumpul, di situ Roh Kudus hadir di dalam kehidupan para murid. Para murid langsung berbicara dengan bahasa-bahasa yang ada. Wah, itu luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Itu cerdas sekali Roh Kudus begitu ya. Sehingga apa? Sehingga di dalam momen itu semua orang lagi berkumpul ya, dari banyak daerah, dari banyak wilayah berkumpul, dikatakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Yang kita tahu hari ini perbuatan ajaibnya apa? Kehadiran Kristus. Makanya kalau kita lihat nanti ayat selanjutnya, khotbah Petrus menceritakan tentang apa? Tentang Yesus. Itulah perbuatan Allah yang ajaib. Yesus yang menebus dosa kita. Itu perbuatan Allah yang ajaib. Nah, kita melihat bagaimana karya Roh Kudus ini luar biasa sekali begitu ya. Dan di sini kita bisa memahami bahwa Roh Kudus tidak dibatasi oleh apapun. Dia bisa menjangkau semua manusia. Suku, ras, bahasa. Roh Kudus mampu bekerja dalam karyanya. Untuk apa? Untuk memperkenalkan Yesus Kristus ke dalam kehidupan semua orang. Ya, jadi implikasinya apa? Implikasinya adalah kita jangan mengecilkan kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus bisa bekerja dengan luar biasa. Jangan kita melihat sekelompok orang tertentu atau orang tertentu lalu kita merasa mungkin sedih hati ketika kita merasa wah ini kayaknya orang nggak bisa diselamatin nih, kayaknya ini orang tidak punya Roh Kudus begitu ya. Jangan kecil hati, Roh Kudus tetap berkuasa. Tugas kita adalah selalu memberi ruang untuk Roh Kudus menjamah kehidupan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja dengan cerdas. Yang ketiga, Roh Kudus memuliakan Yesus dengan apa?
Roh Kudus itu dengan menghasilkan karakter buah roh di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kehidupan kita, karakter Kristus itu dihasilkan melalui pergumulan atau melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu membantu kita menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita tahulah buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada buah-buah roh ini. Jadi Yesus menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Yang pertama, kasih. Apa sih maksudnya kasih? Kasih itulah Allah mengutus Kristus untuk mati bagi dosa kita. Sehingga hari ini kita belajar mengasihi orang tanpa pamrih. Itu kasih. Sebagaimana Yesus menebus kita tanpa pamrih loh. Gak ada hitung-hitungan. Secara cuma-cuma. Nah, kita diajari juga kasih yang demikian. Memberi tanpa pamrih. Adalah yang kedua, sukacita. Roh Kudus mau kehidupan kita memiliki kehidupan yang bersukacita. Sukacita itu datangnya bukan karena situasi atau keadaan, tapi datangnya apa? Dari pengenalan akan siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah dalam hidup kita. Disitulah datang sukacita yang sejati. Nah, diajar itu bagaimana kita mengenal Allah, sehingga kita memiliki joy, memiliki sukacita. Hidup kita mungkin boleh menderita, tapi sukacita tidak hilang dalam hidup kita. Karena kita tahu siapa Allah kita. Yang ketiga, damai sejahtera. Artinya apa? Kita itu menjadi orang-orang yang menghadirkan shalom, menghadirkan damai, bukan menghadirkan ketakutan gitu ya. Yang keempat, kesabaran. Ya, ini kita belajar Roh Kudus mengajari kita untuk sabar menghadapi cobaan-cobaan yang ada. Kemurahan. Artinya apa? Kita itu bertindak sebagaimana Allah bertindak kepada kita. Jadi kemurahan itu bentuk nyatanya apa? Kalau kita mau menghadapi orang, mau mengasihi sama, ingatlah bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita mengingat bahwa kalau aku melakukan ini seperti untuk diriku sendiri. Begitu, itu kemurahan. Nah, kebaikan apa? Biasanya kebaikan itu dikaitkan dengan hati yang dermawan, mudah memberi begitu ya. Kesetiaan itu artinya dapat dipercaya dan diandalkan. Lemah lembut, itu artinya bukan berarti jadi lemah lembut dan tidak bisa marah, bukan ke situ arahnya, tapi punya hikmat marah di waktu yang tepat begitu ya. 9, penguasaan diri. Penguasaan diri artinya apa? Menguasai diri dari keinginan daging dan mata yang sesaat. Nah, jadi Roh Kudus bekerja menghasilkan buah-buah itu. Tapi tentu saudara ada respon aktif dari kita ya. Jangan saudara berdoa, Roh Kudus minta tolong buah roh, jebret, selesai, langsung set. Enggak begitu caranya. Ada respon aktif, Roh Kudus membantu kita. Yang keempat, Roh Kudus memuliakan Yesus dengan mendorong orang percaya untuk melayani. Saya senang sekali dengan ayat ini. Kalau Kisah Para Rasul 2 ayat 14, kita baca ya. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan 11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah." Wah, ini kan luar biasa. Petrus didorong mempunyai keberanian untuk melayani pemberitaan Injil. Di mana kita tahu bahwa sebelumnya ini para murid mengalami ketakutan. Tetapi karena ada kuasa Roh Kudus itu, ada karya Roh Kudus, memberanikan para murid untuk memberitakan Injil, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi karya Roh Kudus itu membuat kita berani, memiliki kuasa, otoritas untuk melayani. Dan sekali lagi, siapa yang diberitakan? Kristus. Ingat, Kristus yang diberitakan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 32-33. Ayat 36 ditambahkan lagi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu yang diberitakan. Jadi karya Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Itulah yang disebut dengan kesaksian, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini kita melihat bagaimana para murid digerakkan Roh Kudus untuk melayani.
Dan di situ terjadi gereja perdana pertama kali. Banyak orang bertobat, banyak orang dibaptis, dan akhirnya mau mengenal Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya mengingat hari raya Pentakosta ini, kita tidak mengecilkan karya Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup kita, dan Roh Kudus juga aktif ingin mengubah kehidupan kita. Roh Kudus mau kita menjadi saksi sampai kepada ujung bumi. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kita memberi kesempatan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ya, yang pertama tadi apa saudara? Yang pertama adalah bahwa kita memuliakan Kristus dengan firman-Nya. Yang kedua, kita muliakan Kristus. Roh Kudus memuliakan Kristus dengan menarik manusia, menarik sesama kita, menarik manusia ini untuk datang kepada Bapa. Yang ketiga, Roh Kudus memuliakan Yesus dengan menghasilkan karakter Yesus dalam hidup kita. Dan yang keempat, Roh Kudus memuliakan Yesus dengan mendorong orang percaya kita untuk melayani. Dan jadi betapa hebatnya karya Roh Kudus dalam kehidupan, dalam keselamatan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah berikan pada hari ini. Kiranya setiap kita boleh bersekutu dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mempermuliakan Kristus dalam hidup kami, sehingga orang-orang lain pun boleh mempermuliakan Kristus karena kehidupan kami yang mempermuliakan Engkau. Terima kasih, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mendengar dan mengikuti sampai akhir. Pada hari Minggu, setiap hari Minggu, kami rindu untuk saudara mengikuti, bergabung bersama dengan kami di ibadah raya pukul 10 pagi, disertai dengan sekolah minggu dan disertai juga dengan ibadah pemuda remaja. Akhir kata Bapak Ibu Saudara, orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati.